Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Semoga baik-baik saja ya, makin baik dan makin cuan tiap hari. Pada malam hari ini gue mau bahas beberapa kesalahan untuk pemula ya, yang baru mulai trading maupun yang sudah lama ya kan masih melakukan kesalahan. Ya seperti saya juga sih ya. Oke, apa sih kesalahannya? Yang kesalahan pertama itu yang fatal adalah melihat market berwarna hijau atau dalam keadaan lagi naik ya koinnya, itu dia open posisi ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang ditunjukkan oleh panah berwarna hijau. Anda bisa lihat di situ ya. Ketika harga dari bawah terus naik ke atas, terus harga mendekati 530, dia langsung buy di situ. Memang sih ada kemungkinan naik, dia tetap dapat profit ya kan. Tapi kalau ternyata batas resistennya atau batas atasnya hanya segitu, market turun, ya dia rugi. Karena kalau kita melihat dari market trading, yaitu hukumnya yang di atas itu pasti jatuh, yang di bawah itu pasti naik. Nah, seperti itulah. Seperti ini ya, kita lihat ya. Oke, kita rubah. Nah, ini. Kalian bisa lihat. Itu kan adanya di paling bawah ya. Kalau kita buy di situ, yes, 10% atau 20%, kemungkinan harga ya pasti naik di sinilah. Kalau harga nggak naik di situ ya naik lagi di sini. Oke. Nah, ini juga berlaku sama. Nah, ini kalau dari bawah itu sudah pasti naik di tengah-tengah. Dan juga ini juga sama, jadi adanya di bawah. Nah, terus lalu ke atas. Posisinya ini itu tadi sore ya. Tadi sore. Di harga bentar. Ini ya. Di harga 490-an. Itu posisi naik. Posisi naik sampai ke 548. Dimana sih letak kenaikannya itu di sini. Nih, di sini sama di sini. Nah, di harga kurang dari 500, kalian open posisi di situ. Open posisi di situ, tutup poinnya itu bisa di sini. Di harga 520-an atau 530
atau juga 540 ya. Kenapa di titik-titik tersebut? Nah, kita lihat kenapa bisa di titik tersebut. Pertama ini batas tertinggi pertama yang terdekat. Jadi kita harus memposisikan harga sebelumnya yang tertinggi, yang dekat dari harga saat ini. Apakah dia bisa tembus di harga tertinggi sebelumnya? Harga tertinggi patokannya di sini saya katakan 520 ya. Walaupun ada harga tertinggi lagi yaitu ini 526. Tapi kenapa saya menyebutnya harga tertinggi terdekat itu 520? Karena ini ada dua candlestick yang sejajar. Itu yang membuat dia menjadi batas atas atau resisten ya. Itu yang pertama. Kalau di 520 tembus, lalu dia akan mencoba naik ke atas. Itu lihat batas tertinggi selanjutnya, yaitu di sini. Di 530. Kalau di 530 tembus, kalian harus lihat di sini dulu tembusnya sampai mana. 532. Lewat dari 532, kalau dia ada tanda-tanda mau naik lagi, dia akan menyentuh di harga 540. Ya. Jadi itu poinnya. Kenapa saya pakai simulasi dari Fracoin ini? Kan ini bisa terlihat gitu loh. Bisa terbayang arahnya tuh kemana gitu kan. Karena polanya itu dia tidak berpindah-pindah gitu, menetap. Polanya tuh sama dari yang sebelum-sebelumnya tuh masih sama. Untuk ketinggiannya dia mempunyai pola 4 di atas, 4 di bawah. Selanjutnya setelah di bawah baru dia naik lagi ke atas. Kita lihat di sini ya polanya. Pertama ini ya, yang bawahnya 1. Lalu ini 2. Nah, lalu ini 3. Nah, pola yang bagian atasnya adalah ini 1, ini 2, ini 3, dan ini yang keempat. Oke, ini yang keempat ya. Ya. Yang pola tertinggi ya, untuk harga tertinggi itu dia punya 4 kali. Sedangkan yang pola di bawahnya, harga terendahnya, dia baru mempunyai 3 kali. Dia butuh 1 kali lagi. Nah, 1 kali lagi ini dia sentuh di harga 490 atau lebih, bisa jadi kurang. Kita lihat patokannya nanti ya.
Kalau dia menyentuh di harga 453 minimal ya, 453, itu kita harus memposisikan untuk buy di 500 di 400 di 503 ya, 503 atau di 495 masih bisa. Kalau dia lewat dari harga terendah sebelumnya itu 470-an, mungkinkah Veracity ini akan terjun bebas? Bisa jadi. Tapi selama polanya masih sama, kemungkinan kalian akan mendapatkan profit ya berkali-kali. Kalian bisa lihat di sini yang pola pertama itu di bawah harga 496 ya, 497 lah. Lalu dia naik ke atas sampai di titik 540. Lalu dia berbalik lagi turun, tapi nggak sampai bawah, hanya sampai batas 515, sekitar 515 ya. Lalu dia naik lagi. Nah, karena batas bawahnya dia hanya sampai setengah atau kurang lebih, dia hanya sampai 515, maka naiknya pun dia tidak langsung tinggi ya, dia hanya di batas 531 sampai 533 ya. Lalu dia turun lagi sampai mendekati 490, tapi dia tidak lebih jauh dari situ. Kemungkinan dia naik lagi mendekati harga yang sebelumnya. Kok bisa sih nggak sejajar dengan harga sebelumnya? Kita bisa lihat di sini. Kemungkinan itu penyebabnya. Ada candlestick yang mengalami penurunannya. Di situ ada candle berwarna merah. Itu yang membuat dia mungkin menjadi turun. Atau emang batasnya sampai di situ aja. Tapi kalau kita lihat sebelumnya di ini ya, di yang sini nih, kenapa ini bisa di ujung? Jawabannya karena dia bisa tembus di harga 520 dan 530 sebelumnya. Sedangkan yang candle ini, grafik ini, dia ternyata tidak bisa tembus di 530 itu kan. Dia hanya sampai 525. Maka dari itu dia turun lagi ke bawah. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang sudah 510 ya. Kita berharap di 490. Kalau kalian mau buy limit lah di harga 505 atau 495. Mungkin di atasnya sedikit, 497, 499 lah, 498 ya kan. Karena kalau 490 saya rasa dia bisa nyentuh bisa enggak gitu kan. Tapi kalau kita memposisikan di 497 atau 98 bahkan 503, itu sudah dipastikan besok ketika dia turun harga itu akan tersentuh. Nah gitu guys. Nah kita ulas lagi ya. Pertama adalah jangan buy di posisi tertinggi. Di sini sudah jelas banget ya.
Posisi terendah itu adalah 490. Nah, middle-nya atau tengahnya adalah 520. Tertingginya adalah 550. Gak mungkin ada koin yang dalam waktu setengah hari itu dari 490 itu loncat ke 600 gitu kan. Gak mungkin ya kan. Kecuali kemarin ya. Kecuali kemarin itu dia bisa dari harga 400 sampai ke 590. Tapi tetap aja ya, yang namanya open buy di posisi pucuk ya resikonya ketika dia tidak menyentuh harga tertinggi sebelumnya ya dia akan jatuh gitu kan. Dia akan terjun bebas seperti yang Anda lihat saat ini. Tapi kalau dia ada di posisi bawah, terus kalian buy, terus kalian ketakutan bahwa dia akan turun lagi gitu kan. Itu hanya punya dua persepsi. Apa dia menyentuh di harga terendah atau support sebelumnya atau tidak. Kalau dia tidak kuat menyentuh, ya dia akan berbalik. Dan berbaliknya itu keuntungan buat Anda gitu. Kalau dia ternyata menyentuh, tunggu dulu menyentuhnya berapa poin. Ya misalkan katakan di sini lah. Dia udah paling bawah nih di 490. Nah, sudah batas akhirnya kan. Ternyata dia masih bisa tembus. Tembusnya tuh sampai 485. Ya masih wajar. Ya kan? Tapi kalau tembusnya sudah 420 gitu, ya kemungkinan besar akan terjun bebas gitu kan. Tapi kalau masih batas 5 poin, terus dia kembali lagi kan, nah itulah kesempatan kalian buat open posisi ya, buy. Nah, ada tanda-tanda kalau market yang dari support terus naik menjadi naik ya, terus dari support naik ke resisten, batas tertinggi pertama, kedua, ketiga. Itu kita bisa cek sendiri di sini. Kalian bisa klik model candlestick di sini ya. Di sini ada beberapa macam candle. Pertama yaitu bars, candles, hollow candle, line, area, Heiken IC. Nah, untuk melihat apakah ketika candle berwarna hijau itu naik, harga naik, apakah akan kembali turun, ya kan? Kita bisa pantau. Jadi jangan takut, jangan kaget ya. Kalian bisa mantau. Mantau caranya klik di hollow candles. Nah, oke, kelihatan ya guys. Kelihatan. Minimal ada 2 candle berwarna putih. Harga mungkin akan naik. Jika hanya ada candle warna putih satu, lalu candle warna merah satu, lalu candle warna hijau atau putih satu, itu belum menentukan bahwa si koin tersebut bisa naik. Contoh seperti ini. Nah, ini ada terhimpit ya. Candle warna merah, lalu candle warna putih, lalu disusul candle warna putih, warna merah, lalu warna putih. Nah, setelah candle warna putih, lalu muncullah candle warna putih yang kedua. Disinilah kita bisa open posisi.
Walaupun candle putih ketiganya itu belum ketahuan ya, tapi sudah dipastiin kalau candle seperti ini dia akan naik. Nah, ada contoh lagi yang kita harus perhatikan di sini. Kalau modelnya seperti ini belum bisa dikatakan turun harga secara gratis. Tapi jika sudah berbentuk dua seperti ini, itu sudah dipastikan harga akan turun lebih jauh, kan? Seperti ini, seperti yang sekarang ya. Seperti yang sekarang kalian lihat. Walaupun ada candle warna putih satu nyelip ya di situ, tapi tetap dia kalah dengan candle warna merah. Harga turun terus. Walaupun di sini ada terhimpit dua, tapi dia tidak kuat. Karena yang ketiganya itu tidak bisa mensupport. Oke. Nah, perhatikan ya yang ini nih. Jika seperti ini, besar-besar candlenya, kemungkinan besar harga akan naik drastis. Ya, saya ulangi, yang pertama adalah harga tertinggi itu jangan di-buy. Harga terendah itu jangan dijual. Harus bisa memposisikan diri. Ketika harga jatuh, lihat jatuhnya di mana. Kalau di titik support dan sejajar dengan harga terendah sebelumnya, yaitu Anda bisa buy di situ. Jangan harga pucuk, termakan emosi, nggak mau ketinggalan, harga lagi pump, lagi naik daun, lagi melejit, ya kan? Ternyata dia turun atau jatuh. Ya seperti ini sakit lah. Walaupun nggak seberapa ya kan, tapi nilainya itu lebih besar ketika harga turun ketimbang harga naik. Buktikan saya sendiri. Oke, untuk koin FRA kita akan hadir lagi di hari Rabu untuk pembahasan apakah koin FRA ini akan ada session ketiga. Maksudnya session ketiga apa? Session pertama saya berkesempatan melihat pergerakan FRA yang fenomenal. Karena sebelumnya saya sempat bikin video bahwa koin FRA itu tembus di angka 400. Dan ternyata memang tembus, yaitu sampai 592, bukan 400 lagi. Hampir ke 600. Nah, video saya selanjutnya akan membahas FRA yang tembus 600. Kenapa bisa tembus 600? Apakah ada peluang tembus 600? Jawabannya ada di video saya selanjutnya. Terima kasih.